Halo Kak, apakah suara kami terdengar Kak? Ini suara Kakak masih di mute, jadi kalau misalnya Kakak berbicara nggak bisa kedengaran di kami Kak. Halo Kak Hadesah, apakah ada kendala Kak? Halo kakak, suaraku kedengaran? Tes tes.
Halo Kak, suaraku kedengaran? Eh, Halo semuanya. Halo Kak, Kak. Halo, selamat malam. Halo Kak. apa kejadian? Apa? Salam kenal semuanya. Oh ya. Kak, bagaimana? Ya gimana? Kak, punya kabar gimana? Baik. Kabar hati. Mantap. Mana ya? Kita bisa Boleh. sebelumnya saya akan menanyakan Oke, nama lengkap saya ini Wakil Lulum. Saya adalah seorang perempuan, sudah pasti. Umur 24 tahun. Pendidikan terakhir S1 di STT Sangkakala. Mungkin ada yang tahu. Di Salatiga juga. Pekerjaan masih di rumah. Masih buka bimbel sama pelayanan. Dan juga asal dari NTT. Lebih tepatnya saya tinggal di Soe, tapi asli sukunya orang Sabu. Mungkin ini saja perkenalannya. nama panggil siapa? Ya. Biar nama panggil kakak siapa? Biar lebih akrab. Nama panggil kakak. Oh, Marni. Bisa dipanggil Marni. Oh ya, Kamar. Oh ya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya yang akan mewawancarai kakak. Nama Ya. saya Ani Naupisawiyai, biasa dipanggil Ani. Eh, tujuan ini saya Ya. perawatan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ya. Kak Ani ya. Iya Kak, Ani. Orang Papua ya? iya orang Papua. Sama. Saya juga orang Papua. Orang Timur. Orang kita orang Timur. Ya, oke lanjut. Saya mewakili kelompok saya untuk mewawancari kakak. Sebelumnya, saya mau konfirmasi kalau saya mendapat kontak kakak dari Kak Hia. Kak Dan Iha, ya, ya. iya, untuk tujuan kami melakukan wawancara kepada kakak untuk mendapatkan eh, tugas mewawancari hamba Tuhan yang berasal dari NTT, di mana wawancara kami
ini tentang praktek pengobatan oleh hamba Tuhan selama pandemi COVID-19, Kakak. Ya. Ya, itu sama sekalian belajar dengan Kakak bagaimana melayani orang sakit seperti itu, Kakak. Hmm. Mungkin untuk waktu wawancara itu selama 30 sampai 40 menit. Kakak bersedia? Bersedia. Kita Oke. masuk dalam sesi wawancaranya. Yang pertama itu kalau jam-jam begini kakak ada bikin apa selain kan sekarang kita wawancara jam-jam begini kakak bikin apa gitu. Tadi ya, masak. Tapi setelah itu kami ada yang namanya doa malam bersama. Doa malam bersama itu ya doa malam bersama dengan keluarga yang ada dalam satu rumah seperti itu. Itu yang dibangun oleh keluarga saya selama uh, dari kecil sampai kuliah sampai sekarang itu yang terus menerus dibangun seperti itu. Karena untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu tidak mudah. Kan cobaan atau apapun yang akan kita hadapi. Makanya dari situ di dalam keluarga kami dibiasakan yang namanya doa bersama setiap malam seperti itu. Setelah selesai melakukan segala aktivitas di rumah. Ya kakak. Terus kakak ini sudah berapa lama melayani orang sakit yang biasa minta dilayani sama kakak? Kan tidak seperti perawat ya, bisa memberikan obat, bisa langsung memberikan segala macam dan tahu teknik-tekniknya bagaimana uh, memberikan kesembuhan. Tapi selama ini yang saya alami untuk melayani orang yang sedang sakit sebagai seorang abstrak bagi yang mohon maaf ya non Kristen seperti ini sepertinya abstrak maka dia bisa sembuh seperti itu. Tapi itu yang dilakukan dan kalau cara menyembuhkannya ya dengan doa. Sembuh atau tidaknya itu tergantung Tuhan. Ya, itu iman yang kami percaya sebagai seorang Kristen seperti itu. Iya kak. Terus kakak ini kakak tempat tinggal ini jauh atau dekat dari perkotaan? Bagaimana orang dapat ke kakak seperti menjangkau kakak nyari? Karena saya berada di kota, ya otomatis saya melayani orang yang memang benar-benar membutuhkan dan tidak menjadi persoalan soal jarak seperti itu ya. Soal maksudnya ya yang jarak yang dekat ya itu yang dilayani seperti itu. Dan memang apa ya? Kalau jauh dari perkotaan sih tidak jauh karena saya memang tinggal di kota. Dan bagaimana orang menjangkau saya atau saya menjangkau mereka ya tergantung harus pergi mau sejauh apapun itu untuk tetap harus melayani mereka seperti itu. Jadi tidak
ya tidak apa ya, tidak jadi persoalan sih antara jarak. Siapapun yang membutuhkan, mau dekat mau jauh ya, kita harus bisa tetap untuk melayani mereka. Karena itu tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan seperti itu. Layani mereka untuk yang bagi orang yang membutuhkan. Ya harusnya itu juga yang harus dilakukan oleh seorang ini perawat kan. Iya, kita semua Kita pernah. harusnya ya kita harus ya mau dimanapun kita berada kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan ya mau jarak seperti apapun kalau memang kita bisa untuk menjangkau mereka apa salahnya kita memberikan waktu kita untuk orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Kalau sebagai hamba Tuhan ya, cara kami melayani mereka ya hanya seperti yang saya tadi bicarakan bahwa dengan mendoakan mereka karena kami percaya bahwa kesembuhan dari dalam itu juga penting. Lanjut di bagaimana cara kakak melayani orang sakit itu seperti apa? Dengan pertama dengan memberikan perhatian ke mereka itu percaya atau tidak percaya sebenarnya mereka itu membutuhkan perhatian kita. Mereka membutuhkan perhatian kita. Uh, dan yang kedua, kita harus bisa menjadi uh, menunjukkan semangat ke si mereka, kamu harus sembuh, kamu harus tidak boleh sakit karena kalau kamu sakit bagaimana dengan keluarga kamu, bagaimana harus ada alasan supaya dia bisa sembuh. Harus kita bisa memberi yang namanya motivasi kepada mereka supaya mereka uh, mempunyai alasan bahwa oh iya saya harus sembuh, saya tidak boleh sakit seperti itu. Dan yang ketiga ya langkah yang ya itu tidak jadi masalah. Dan kita juga sebagai perawat apapun agama kita itu tidak jadi persoalan untuk bisa mendoakan orang-orang yang apa yang akan kita temui nanti yang untuk kita layani. Pun orang yang tinggal di NTT, bahwa biasanya Tuhan itu melayani orang sakit dengan menggunakan media air atau pijat. Apakah benarkah? Kalau hal itu memang benar, uh, tapi itu tidak sebenarnya itu tidak dilakukan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu melakukan seperti yang tadi saya lakukan, yang sudah saya sampaikan. Tapi mungkin ada sebagian hamba Tuhan yang mungkin punya karunia itu. Cara dia untuk memberikan kesembuhan kepada orang sakit ya
dengan memberikan pijatan seperti itu, tapi tidak 100%, tidak 100%, mungkin satu atau dua orang dari hamba Tuhan di NTT seperti itu, tapi tidak 100%. Iya kak. Berarti kakak tidak pakai air untuk kayak mendoakan atau kasih orang gitu? Kalau saya secara pribadi tidak, hanya tumpang tangan. Tahu tumpang tangan, hanya seperti ini, hanya Ya. jamah, Iya. hanya menjamah mereka. Kak, untuk bagaimana kakak mendapat karunia untuk menyembuhkan orang sakit? Sebenarnya saya ini, kalau secara pribadi, saya menjawab secara pribadi ya. Karunia untuk menyembuhkan orang sakit itu sebenarnya saya tidak punya, tapi uh, tergantung, bagaimana memang saat itu ketika saya harus berdoa dan orang itu mengalami kesembuhan, ya sembuh. Karena itu tergantung lagi dengan kedaulatan Tuhan. Tergantung lagi dengan kalau memang Tuhan memang mau kasih dia untuk sembuh lewat saya berdoa kasih orang tersebut, ya akan sembuh. Jadi saya tidak bilang saya mempunyai karunia khusus, karena ada juga yang saya doakan langsung meninggal. Seperti itu. Jadi saya tidak mau langsung bilang bahwa karunia saya untuk menyembuhkan orang. Saya tidak mau seperti itu, karena itu akan menjadi suatu kesalahan. Kalau menurut saya secara pribadi. Jadi ya, kalau memang saya punya hubungan dekat dengan Tuhan dan memang saya ketika saya berdoa dan dia sembuh, ya akan mengalami kesembuhan saat itu juga. Tergantung Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan yang memang benar, ya tergantung Tuhan semua. Tuhan kasih kesembuhan lewat tangan saya mendoakan mereka, ya akan sembuh. Kalaupun tidak, ya tidak, seperti itu. Iya kakak. Itu tergantung mujizat saja kan. Ya, itu tergantung kembali kepada Tuhan. Ya, jelas apa yang saya sampaikan. Kalau tidak jelas mungkin langsung ditanyakan ulang seperti itu. Jelas kakak. Ya. Nah, kita lanjut. Masyarakat biasa tahu dari siapa jika kakak mempunyai karunia dalam Bagaimana? menyembuhkan Bagaimana? uh, biasa masyarakat tahu dari siapa kakak mempunyai karunia dalam menyembuhkan orang sakit. Masyarakat yang kakak layani biasanya menderita sakit apa, datang dengan keluhan apa. Bisa kakak ceritakan? Tahu dari mana bahwa saya sebagai hamba Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit? Ya, tahu dari orang-orang yang mungkin ketika saya sudah doakan mereka, ya mereka mengalami kesembuhan. Ya, dari mulut ke mulut ya disampaikan bahwa oh, di sini ada hamba Tuhan yang bisa berdoa buat kita dan mengalami kesembuhan. Tapi ya sekali lagi yang saya bilang bahwa saya bukan orang yang punya karunia untuk menyembuhkan. Jadi apa ya? Semua tergantung situasi seperti itu. Tergantung situasi aja orang-orang yang datang. Yang datang itu yang biasanya menderita sakit apa? Ya itu tergantung sih. Paling banyak sakit hati. Enggak ya, maksudnya ini cuma bercanda. Iya, tapi yang sering datang tuh yang banyak yang sakit hati, dan itu aneh banget. Enggak, tapi kalau untuk sakit secara fisik itu biasanya kanker payudara seperti itu, dan lumpuh, buta seperti itu ada yang seperti itu. Ada yang sakitnya karena menderita sakit di rumah sakit seperti kecelakaan, apa namanya, sakit
banyak banyak macam penyakit seperti itu yang menderita di rumah sakit. Dan ada juga yang COVID yang perlu didoakan. Waktu saya di Jawa ya itu yang sebenarnya yang gila juga ada. Tapi ada yang seperti itu. Mungkin itu saja. Baik Kak. Terus apakah ada penyebab lain seperti bukan kanker atau penyakit fisik begitu? Ya, sakit hati. Penyebab lainnya itu sakit hati. Itu ya banyak yang kalau sakit ya saya tidak sakit kan ada dua macam, sakit fisik Iya. secara fisik dan ada juga yang sakit dari dalam. Itu juga harus diperhatikan, apalagi kita sebagai seorang perawat ya. Sebenarnya kan jangan hanya sakit luarnya saja yang kita perhatikan. Mungkin sebenarnya dia juga lagi sakit dari dalam. Mungkin diputusin, jadinya mau bunuh diri. Ya, diputusin bunuh diri, tapi nggak jadi mati ya bawa ke rumah sakit seperti itu kan. Mungkin itu juga yang dia lagi butuhkan seperti itu. Dan banyak yang saya temukan hal-hal yang seperti itu. Sakit hati, bunuh diri, mau mati, mau apa semua itu ada. Ya bagaimana itu peran hamba Tuhan, peran orang-orang Kristen dan juga peran orang-orang yang beragama menurut saya. Saya tidak hanya berbicara khusus untuk orang Kristen, tapi juga yang saya inginkan juga terjadi itu untuk semua kalangan, untuk semua agama. Harusnya mempraktekkan hal itu. Karena banyak kali generasi-generasi saat ini yang lebih banyak itu dari dalam. Sehingga yang dari dalam itu ketika udah meluap-luap, jadinya juga akan menyebabkan sakit fisik seperti itu. Mungkin itu saya. Kakak. Terus bagaimana pengalaman Kakak mengobati orang? Apakah mengalami kesulitan atau seperti kurang bisa menerima atau tidak percaya begitu? Apa bagaimana? Bagaimana? Coba bisa. Bagaimana pengalaman Kakak dalam mengobati orang? Apakah mengalami kesulitan seperti ada yang kurang percaya atau tidak percaya begitu Kakak? Oh, kalau hal itu ya sering banget terjadi juga. Ada yang menolak untuk didoakan, ada yang menolak untuk didoakan karena berbeda keyakinan. Jadi tidak mau didoakan oleh orang Kristen seperti itu. Saya tidak menyebutnya agama ini. Mungkin karena kurang menerima seperti itu. Ada yang karena anti dengan orang Kristen atau apa, makanya ada yang menolak untuk. Dan juga bukan hanya itu, ada juga orang Kristen yang cuman Kristen KTP seperti itu ya, juga menolak hal itu. Buat apa? Kata mereka seperti ini. Buat apa didoakan? Toh Tuhan juga tidak berkenan seperti itu. Didoakan apa yang disembuhkan? Tuhan tidak mungkin langsung turun tangan untuk menyembuhkan kita. Kalau misalnya kamu doakan saya dan saya langsung sembuh, saya terima untuk kamu berdoa bagi saya. Ya itu bagi kami sebagai seorang hamba Tuhan yang punya hati untuk melayani, ketika tidak bisa diterima, ya kami tidak bisa berbuat banyak. Karena orang yang susah untuk disembuhkan adalah orang yang tidak mau untuk menerima kesembuhan. Dan
ini juga jadi warning buat kita semua ya, bukan hanya sebagai hamba Tuhan tapi juga untuk kita sebagai perawat seperti itu. Ini juga jadi masalah kalau misalnya kita pengen kita nyuruh mereka untuk minum obat ini obat itu untuk sembuh, ada juga kan yang menolak seperti itu, tidak mau minum, malah banyak ngeyelnya seperti itu. Ya itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bukan manusia kalau nggak ngeyel. Seperti itu ya. Terus bagaimana masyarakat sekitar itu memandang pelayanan yang kakak lakukan? Ada yang berpandangan positif, ada juga yang berpandangan negatif. Berpandangan positifnya adalah bagi mereka yang punya iman untuk sembuh dan mereka mengalami kesembuhan. Dan ketika mereka udah mengalami kesembuhan, mereka bisa saja percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang berpandangan negatif bahwa sebagai seorang hamba Tuhan ketika berdoa tidak dapat sembuh, mereka tidak dapat sembuh seperti itu. Dan itu juga buat mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Sebenarnya kan di dalam Kristenan untuk mengalami kesembuhan bukan tergantung dari hamba Tuhan, tetapi tergantung dari bagaimana kita mengimani hal itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa kita akan sembuh, ya kita akan mengalami kesembuhan. Kalau kita tidak percaya kita akan mengalami kesembuhan tersebut, ya itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dan memang di dalam kehidupan manusia ini memang pasti ada yang namanya sisi negatif dan sisi positif. Dan masing-masing orang memiliki pandangannya yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berpandangan sama dengan kita. Ya kalau memang dia berpandangannya negatif, ya silakan. Itu terserah. Karena itu kehidupan kamu yang jalani, kamu yang berproses, ya silakan seperti itu. Kita tidak boleh juga memaksakan ego kita untuk hal itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kita juga tidak bisa memaksa untuk untuk mereka tidak boleh berpikir negatif tentang kita seperti itu. Dan juga sebaliknya, kita juga bersyukur kalau ada banyak yang berpikir positif terhadap kita saat melayani dan lain sebagainya. Tapi ya itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi ya dijalani aja dan bersyukur. Selalu bersyukur. Dijalani dan bersyukur. Karena kita tidak bisa memaksa orang untuk berpandangan positif terus sama kita. Iya. Lanjut. Itu apakah di tempat tinggal kakak menyelenggarakan persekutuan doa? Ya. Kalau persekutuan doa itu punya kami banyak. Ada persekutuan doa dalam gereja kami itu ada yang namanya komsel. Kelompok sel. Kelompok Iya. sel itu ya tahu ya. Dan juga ibadah pemuda. Kelompok sel itu sebuah kelompok kecil yang dimana di tempat itu kita dapat saling berbagi, kita dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan kita bisa saling terbuka satu dengan yang lainnya seperti itu. Dan dalam kelompok sel ini ya, itu membuat orang tuh semakin bisa menerima satu sama lain. Kalau di tempat kami ya memang benar-benar bagus seperti itu. Dan di kelompok
di kelompok pemuda itu namanya ibadah keseluruhan. Kalau di kelompok sel itu cuma 1 sampai 5 orang, tapi kalau pemuda ya bisa 20, 30 orang seperti itu, bisa 50. Ya lebih besar lagi, itu kelompok besar untuk saling berbagi, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengenal satu dengan yang lain, seperti itu. Ya, kita kan butuh yang namanya sebuah komunitas. Dan persekutuan itu anggap aja sebuah komunitas. Ketika kita berada di komunitas yang benar dan tepat, kita akan bertumbuh jadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang benar, jadi orang-orang yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan, jadi orang-orang yang tidak gampang untuk menjudge orang, seperti itu. Kita jadi orang-orang yang dewasa karena kita saling mengenal satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kita tidak bisa saling mengenal satu dengan yang lain? Kita akan gampang, orang ini seperti ini, apalagi orang Indonesia Timur ya. Cuma diam saja udah menakutkan mukanya. Cocok dia tertawa dulu baru orang bilang dia baik. Ya seperti itu. Biar terlalu tegang, kita perlu sedikit lelucon. Oke, lanjut. Terus pemerintah setempat itu ikut berkontribusi dalam persekutuan doa atau tidak? Kontribusinya dalam hal apa? Keuangan seperti itu? Atau seperti apa? Keuangan. Mungkin ini kan berkontribusi ya, mungkin bisa dalam keuangan atau mereka itu mendukung program yang yang dilaksanakan gitu Kak. Oh ya, kalau dalam keuangan sih enggak ya. Kalau dalam keuangan enggak. Kalau dalam persekutuan ini, tapi kalau kontribusi untuk pembangunan sebuah gereja ya ada. Tapi kalau dalam persekutuan enggak ada sih. Untuk hal apapun ya memang enggak ada. Kalau untuk pemerintah seperti itu belum ada, mungkin perlu dijamah sama Tuhan dulu dia baru mau. Ya. Oke. Lanjut. Bagaimana pandangan kakak terkait COVID-19? Wah, ini nih yang mantap untuk itu. Kalau pandangan saya secara pribadi, ini memang sangat menyakitkan, tapi juga ada menyenangkannya juga. Oke, lanjut. Pandangan saya tentang COVID ini sangat menyakitkan, tapi juga sangat menyenangkan. Menyakitkan di mana penyakit ini kan tiba-tiba dan bikin kita itu bablas. Mau ini harus ada surat vaksin, mau ini harus ada, pokoknya kayak kaget-kaget semuanya seperti itu. Saya tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam dunia saat ini sampai seperti ini, membuat manusia banyak yang mati karena COVID, ada yang mati di rumah sakit, sampai kalau lihat quote-quote yang bilang COVID ini katanya rumah sakit itu bisa memberi kesembuhan seperti itu ya, tapi malah banyak orang mati di rumah sakit seperti itu. Jadi menurut saya mau percaya atau nggak percaya lagi sama orang kesehatan seperti itu. Tapi kembali lagi sebagai seorang hamba Tuhan ya, mungkin ini juga teguran Tuhan buat kita ya, supaya kita tidak hidup dalam zona nyaman terus, dalam hidup enak terus seperti itu. Mungkin Tuhan perlu goncang sekali supaya kita kaget sebagai manusia. Perlu sekali seperti itu.
Dan kalau sisi menyenangkannya ya kita bisa bekerja dari rumah, kita lebih banyak waktu dengan keluarga. Apa-apa seperti sekarang ini kalau misalnya mau tahu informasi ya kita tinggal Zoom seperti ini. Kita via ini aja, tapi tidak langsung sentuhan fisik seperti itu. Ada baiknya, ada juga nggak baiknya sih kalau menurut saya. Ada enaknya, ada enggaknya, ada positifnya, ada negatifnya. Pokoknya semua hal itu pasti ada sebab, tapi juga bukan berarti nggak ada solusi ya, seperti itu. Ya, Iya. oke lanjut. Terus menurut kakak, apakah ada obat untuk COVID-19? Saya mau jawab secara hamba Tuhan atau kesehatan. Lagi? Dua-duanya. Kami udah bilang dua-duanya. Kalau kalau secara hamba Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ya Kak Ania, Kak Sindia, hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau ya ya, kalau secara kesehatan, kalau kami di sini, kalau secara kesehatan ya mungkin kakak-kakak lebih tahu ya. Kami di sini apa untuk obat COVID kalau kami di sini, kalau terkhusus di rumah saya ini, minum rebus masak air pepaya itu loh, tahu? Dan Oh pepaya ya, tahu? rebusan Tahu? air. Nah, minum rebusan air pepaya, itu COVID-nya langsung pergi. Soalnya bapak saya di tempat ini tuh mengalami sakit itu, sakit COVID, tapi dibawa ke rumah sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit, maka hal lain yang terjadi. Tapi mama saya di sini cuma memberi itu, cuma memberi air rebusan daun pepaya, terus minum jahe, terus makan bawang putih, tunggal itu loh, bawang putih tunggal itu bisa menyembuhkan. Terus uap ya. Uap. Bilang cukup itu. Ya bagaimana? Yang biasa orang bilang cukup. Uap. Ya, hirup uap panas itu loh, dengan minyak kayu putih. Kan air panas nih, air panas, terus dikasih minyak kayu putih, terus dihirup. Iya, Dihirup. tahu. Itu cara praktik. Ya, saya ini suka jalan-jalan, saya jalan-jalan luar luar kota lagi. Ya memang sih selalu bertemu dengan banyak orang, tapi saya tidak mengalami COVID. Puji Tuhannya di situ. Saya tidak pernah mengalami COVID. Sebelum vaksin pun saya tidak alami sakit-sakit itu. Ya memang yang pertama itu hati yang gembira adalah obat. Jangan pernah panik kalau udah hadapi itu COVID. Iya, betul ya. Ya. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya. Biasa itu orang yang terkena COVID minta Dani sama kakak. Ya, waktu di Salatiga ada juga yang minta didoakan. Didoakan secara virtual. Waktu itu kenal Raditya Olan? Iya, kenapa kakak? Waktu dia meninggal, kami masih mendoakan dia tapi secara virtual. Seperti itu ya. Kembali lagi kepada kedaulatan Tuhan. Kembali lagi kepada semua cara Tuhan. Sembuh atau tidak, yang penting kita sebagai hamba Tuhan ya berdoa untuk meminta kesembuhan. Tapi ya semua tergantung Tuhan. Namanya semua hal di dunia ini kan kita tidak bisa kendalikan sekalipun kita hebat. Seperti itu. Oke, lanjut. Apakah pelayan kakak selama COVID terganggu? Bagaimana?
Apakah pelayanan kakak selama COVID ini terganggu? Mau dibilang terganggu juga enggak, karena kami mau seperti apapun, mau ada COVID atau nggak ada COVID, pelayanan tetap berjalan. Kalau nggak bisa offline ya online seperti itu. Dan kalau bagi saya secara pribadi sih nggak terganggu, hanya mungkin kaget-kaget aja seperti itu. Ah, kok bisa kayak gini ya? Kok bisa kayak gitu ya? Tapi ya kita sebagai hamba Tuhan, dan saya secara pribadi memang harus lebih tenang. Kita harus lebih tenang dalam menghadapi apapun seperti itu. Kalau kita semua panik, segala hal dihadapi dengan penuh dengan kepanikan, maka kita sendiri ya kita akan gegabah dan kita akan salah mengambil tindakan seperti itu. Perlu yang namanya sebuah ketenangan sebelum kita mengambil keputusan untuk hal apapun itu dalam pelayanan kita. Mungkin seperti itu. Iya kakak. Eh, lanjut, kakak dalam melayani atau mengobati orang sakit, apakah menggunakan tanaman herbal atau tidak? Ya, dalam mengobati orang sakit, kalau saya secara pribadi tidak pernah menggunakan tanaman herbal. Mungkin kalau misalnya yang apa namanya, yang celaka gitu kan, di sini ada yang namanya daun apa ya? Daun pinangho, tahu? Iya tahu. Nah, daun pinangho, binangho atau apa itu? Ya untuk tempel dan bisa menyembuhkan. Ya kalau hal-hal sakit seperti itu ya pakai itu. Tapi ya jarang sih dilakukan. Orang-orang tua dulu yang melakukan hal itu. Tapi masih bisa untuk dipercaya seperti itu ya. Daun pinangho itu mujarab. Oke, bisa lanjut. Mungkin jelas cukup. Maksudnya jelas jawaban saya ya. Iya jelas. Jelas, bisa dipahami bersama. Jangan sampai pas presentasi, oh itu orang itu yang menjauh seperti padahal sebenarnya kita yang pendengarnya kurang. Biar kita tidak mudah ya. Senang bisa berkenalan. Oke, boleh lanjut. Berarti kakak pelayanan itu tidak memakai tanaman herbal begitu ya? Tidak memakai tanaman herbal sama sekali. Mungkin kalau Mungkin orang mungkin kalau orang di kampung sana kali ya. Karena kebetulan saya masih di daerah kota, perkotaan, jadi saya tidak melakukan hal itu. Mungkin kalau di kampung, di desa mungkin ada, tapi ya sejauh ini belum sih. Cuman daun pinang itu aja untuk sakit sakit apa? Sakit yang kecil-kecilan gitu. Kayak kecelakaan bisa menyembuhkan atau tergores apa gitu. Kalau di kampung kan gitu dulu. Oke, lanjut boleh. ya, kakak. Terus kakak selain menjadi hamba Tuhan, apakah kakak memiliki pekerjaan atau kesibukan lain begitu? Kalau saya selain menjadi hamba Tuhan, selain pelayanan saya juga seorang guru bimbel yang baru dibuka juga di tempat ini. Sekalipun saya adalah sarjana pendidikan, kebanyakan orang kan menyuruh untuk melamar kerja ini itu ya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang saya berpikir ya seperti ini, kalau misalnya saya melamar di sekolah untuk mengajar dan ketika saya jadi PNS seperti itu, saya otomatis akan terikat dan saya tidak akan bisa mengembangkan ilmu saya dengan maksimal sesuai keinginan saya. Tetapi kalau saya punya bimbel sendiri, saya punya
cara mengajar sendiri, saya bisa mengatur jadwalnya semua. Ya itu lebih membuat saya itu lebih enak untuk mengajar karena saya tipe orang yang tidak bisa bekerja di bawah tekanan seperti itu. Ya paling enak sih kalau kita punya sendiri, usaha sendiri, dan dalam bidang kita itu sebagai perawat ya buka praktek atau apa seperti itu ya. Tidak boleh jadi, kita harus lebih kreatif. Sekolah itu bukan untuk kita jadi orang untuk bukan untuk maaf ya. Sekolah itu untuk mendapat ilmu. Dan ketika kita keluar, kita tidak jadi orang yang hidup di bawah kepemimpinan orang lain dan mengikuti aturannya seperti itu. Tapi bagaimana ilmu itu bisa kita kembangkan dan bisa membuka jejaring buat orang lain bisa bekerja dengan kita. Itu menurut saya pemikiran yang keluar dari pemikiran biasa seperti itu. Ya, untuk saat ini ya saya senang dengan bimbel, seperti membuka bimbel sambil pelayanan supaya bisa bebas juga untuk berkreasi. Bisa pergi kemana-mana juga, jadi bisa tunda bimbelnya ya. Ya bisa seperti itu ya. Ya kita harus punya pemikiran yang keluar dari pemikiran biasa, dari pemikiran yang sempit seperti itu. Berarti Oke, bolehlah berani ya. berani mengambil jalan sendiri. Jangan jalan sendiri-sendiri. Nanti sesaat Berani berani sesaat. jangan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri itu setengah mati. Ya betul. Harus jalan berdua. Maksudnya begini, berani membuka jalan supaya orang lain mengikuti kita. Jangan Iya, jalan sendiri. Oh, ini presentasi sudah salah sudah kita ini. Jangan jalan sendiri, tapi berani membuka jalan supaya orang lain mengikuti jalan kita seperti itu. iya betul Kakak. Good, good. Oke. Nggak ya jalan sendiri. Harus berdua kata Kak Wilda. Aduh. Oke, lanjut ke Ani. Menurut Kakak, apakah masyarakat di sana menggunakan layanan puskesmas dalam kondisi seperti apa? Masyarakat menggunakan layanan puskesmas atau rumah sakit? Dalam kondisi darurat seperti saat melahirkan, saat kecelakaan, tabrakan seperti itu. Oh, itu mereka langsung rumah sakit itu. Itu mereka langsung rumah sakit sudah. Tidak ada mau ada uang, tidak ada uang langsung rumah sakit. Nanti baru utang. Ya, ya seperti itu. Ya itulah keadaan, itulah keadaan yang terjadi sebenarnya. Sadar tidak sadar sebenarnya itu yang terjadi. Sekalipun kita tertawa, tapi itu yang terjadi. Makanya kita harus banyak uang supaya bisa memberkati orang yang tidak mampu untuk membiayai rumah sakit yang tiba-tiba celaka, tiba-tiba melahirkan, apalagi suami tidak tanggung jawab. Aduh, berat sudah. Berat sekali. Ya, Lanjut bagaimana? ke lanjut Oke, lanjut. pertanyaan yang terakhir. Apakah harapan Kakak mengenai kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 dan juga harapan mengenai pelayanan kesehatan di masa COVID-19? Oke, harapan saya ke depannya mengenai kesehatan masyarakat di masa pandemi ini, ya kalau bisa ada solusi lah. Saat ada COVID ini kan kita tidak minta, memang kita tidak minta. Tapi kan pasti ada juga politik-politik di dalamnya ya, itu sudah pasti. Dan kalau bisa ya ada solusinya.
Karena tidak semua masyarakat yang ada itu punya uang, punya untuk membiayai pengobatan rumah sakit. Kalau misalnya sudah kena COVID kan, kalau masuk rumah sakit otomatis biayanya sangat besar. Dan itu bagaimana dengan masyarakat yang miskin, misalnya seperti itu, masyarakat yang kurang berada, kurang punya. Yaitu kalau saya sih punya harapan yang besar supaya kita punya solusi yang besar, yang kita punya solusi bersama. Bagaimana cara kita untuk bekerja sama supaya rumah sakit pun tidak makan untung. Seperti itu. Kita berharapnya di rumah sakit kita sembuh, tapi ada juga di rumah sakit yang bikin kita tambah sakit. Seperti itu ya. Dan juga harapannya mengenai pelayanan kesehatan di masa COVID ya, kita harus bisa bergandengan tangan. Seorang hamba Tuhan harus bisa bergandengan tangan dengan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan seperti itu. Bagaimana kita melayani mereka dengan antusias, dengan semangat. Bagaimana juga kita memberikan motivasi yang baik buat mereka, buat kita semua, supaya tetap mengalami kesehatan yang baik, dan juga tidak ada lagi lah COVID seperti itu. Kalau bisa ya, kalau ada pun ya ada obatnya seperti itu. Jangan kita pakai masker terus. Kenapa sih? Ya, seperti itu. Ya, senang sekali bisa ngobrol. Iya, Kak. Oke, mungkin ada yang kurang dari pertanyaan yang ada. Kurang jelas atau Cukup, Kakak, jelas. benar. Maksudnya kalau kurang, soalnya tekanan orang NTT ini beda. Jadi takutnya kurang jelas. Jelas, Kakak. Aman. Orang timur, bukan orang NTT, orang timur ini. Iya, Kakak. Mungkin nanti kalau misal kami ada kebingungan, nanti Ani mungkin bisa menghubungi, atau Ani atau mungkin salah satu dari kami bisa menghubungi kakak melalui via WA gitu ya kak ya. Ya, boleh sekali, sangat boleh. Ini bener-bener seru, menarik banget, sampai ini tadi banyak yang ketawa karena seru gitu. Informasi yang diberikan sama kakak tuh juga lengkap banget, bener-bener memberikan banyak ilmu bagi kita, apalagi kami yang orang Jawa ini yang kayak nggak tahu sama sekali gitu, jadi nambah-nambah ilmu, nambah pengalaman banget sih kak. Ya, kalau bisa ya kita ada Zoom kayak gini, Zoom lagi. Zoom meeting gini biar kita bisa saling Iya kak. berbagi lah. Baik kak, terima kasih ya kak, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk kami wawancarai untuk pengambilan data. Eh, oh iya kak, saya ingin menyampaikan, jadi kan nanti di bulan November, sekitar pertengahan bulan atau agak akhir, ini kan kami akan mengadakan webinar mengenai pemanfaatan tanaman herbal di masa pandemi COVID ya Kak. Karena kan tadi kan Kakak juga bercerita bahwa dalam pemanfaatan tanaman herbal itu kan masih minim gitu kan Kak. Sedangkan tanaman herbal itu kan banyak banyak sekali, gampang ditemukan gitu, dan tanaman herbal itu kan bisa dijadikan obat-obatan. Jadi nanti kami ingin mengadakan sebuah output atau webinar mengenai pemanfaatan tanaman herbal tersebut Kak. Mungkin nanti dari Kakak bersedia untuk mengikuti webinar kami Kak. Ya, Uh, bersedia. Sangat. Baik Kak. Mungkin apakah kami juga boleh minta tolong untuk mungkin Kakak juga bisa mengajak beberapa teman Kakak, mungkin sekitar 7 sampai 10 orang untuk mengikuti webinar kami juga Kak. Mungkin webinarnya jam ya sekitar 2 jam. Saya tidak janji, tapi saya akan berusaha untuk mengajak beberapa orang yang mau seperti itu.
Kalau banyak janji kan nggak baik ya. Jadi kita harus berusaha. Baik Kak, semoga teman-teman Kakak juga bersedia, dan nanti Kakak bisa menghubungi Ani mungkin Kak untuk memberikan nama-nama yang bersedia juga. Seperti itu sih Kak untuk acuan kami Kak. Nanti mungkin kami juga akan membuka link pendaftaran juga Kak. Seperti itu Kak. Oke Kak, boleh boleh. Mungkin saya nanti akan hubungi Kak Ani. Di Baik save Kak, aja. terima kasih banyak ya Kak ya. Sudah di Oh, Oke, oke. nah, tadi dari Lia ya, Wilda Basaliano ya, katanya mau tanya, mumpung nih kita masih ngobrol-ngobrol, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Boleh Kak. Lia kayak lebih banget itu. Halo Kak, perkenalkan nama Halo. saya Wilda ya. Biasa dipanggil Lia. Nah eh, yang saya ingin tanyakan itu uh, dalam kan ini COVID kan sudah setahun lebih kan Kak. Nah dalam setahun lebih itu pelayanan Kakak kepada orang-orang sakit itu biasanya Kakak yang ke biasanya Kakak yang ke rumah sakit atau pelayanan ke rumah atau mereka yang kunjungi Kakak di rumah. Oke. Sejauh yang saya lakukan, memang hati kami untuk pelayanan, yang kami lakukan adalah mengunjungi mereka. Pertama, ketika kami tahu ada yang sakit, misalnya orang-orang yang kami kenal, seperti itu, ya kami yang harus mengunjungi mereka. Dan juga ketika ada yang sakit di rumah, misalnya seperti itu, mereka biasanya yang menelpon untuk minta didoakan. Ya mau tidak mau, ya kita yang harus pergi ke tempat mereka seperti itu. Ataupun juga bisa juga didoakan secara virtual lewat handphone, bisa juga seperti itu. Kalau mereka yang datang ke tempat saya itu jarang, bahkan kurang sih, tapi memang kami yang harus berkunjung ke mereka seperti itu. Namanya orang sakit, nggak mungkin mereka datang ke kecuali digotong ya, kan namanya juga lagi sakit, jadi kan nggak mungkin mereka yang jalan sendiri, apalagi lumpuh misalnya, nggak mungkin mereka jalan sendiri ke sini kecuali digotong atau itu kan merepotkan. Jadi ya kami yang ke sana seperti itu. Oke Kak Wilda, mungkin. Kak, kalau boleh saya tahu, Kakak agama Kristennya itu Kristen Protestan atau Katolik atau Pantekosta Kak? Kalau saya sebenarnya Kristen karismatik. Tahu karismatik? Bukan Katolik, bukan Pantekosta, bukan juga apa namanya Kristen apa tadi? Protestan, Protestan. tapi karismatik. Yang GBI, JKI gitu-gitu, tahu? Tapi sama aja sih sebenarnya. Cuman tata cara ibadahnya saja yang beda seperti itu. Katolik beda dengan Kristen Protestan, beda juga dengan Pentakosta. Seperti itu. Ya, Kak. Kak, kan tadi Ani sempat tanya terkait media yang dipakai air atau pijatan uh, atau tumbuhan-tumbuhan. Nah, biasanya itu bukan setahu saya, pengalaman saya pernah kakak saya itu sakit tapi ada seorang pendeta yang ada di rumah sakit itu dia berdoa untuk kakak saya tapi uh, pakai minyak urapan. Jadi diminyaki dari kepala sampai kaki. Ya, Kakak pernah punya pengalaman pakai minyak urapan atau pernah kayak oh ya ya. Oke, lanjut. Udah? atau kakak pernah kayak misalnya punya punya teman kakak ikut pelayanan dengan mereka terus kayak pernah lihat orang memakai minyak urapan gitu. Oke, saya akan menjawab. Kalau saya memang pakai media itu. Kalau kami ya memang media itu. Pakai itu minyak urapan. Bukan pakai air. Tapi ada juga sih yang tergantung.
kita lebih gimana ya, lebih percaya yang mana, airnya urapan atau tumbuh-tumbuhan seperti itu. Tapi kalau memang kami ya lebih ke minyak urapan, bukan berarti nggak percaya yang lain-lain, tapi kebanyakan hamba Tuhan yang dari karismatik memakai minyak urapan, bisa bisa apa, tumpang tangan, bisa juga sekalian dengan minyak urapan seperti itu ya Kak. Oke, jelas. Iya Kak, jelas. Berarti sama ya, sama kayak Pantai Costa gitu. Ya, ya, Pantai Costa ya, gereja Pantai Costa ya. Itu aja sih Kak yang aku mau tanyain. Oke, mungkin ada yang lain, biar ngobrol-ngobrol biar datanya valid lagi, biar lebih jelas gitu mungkin. Oh, Kak, Oke, dari yang selain lain apakah ada yang mau lagi-lagi tanya? Iya, Lia. Ya, Lia mau tanya lagi, silakan. oh iya ya, oke Kak. Halo, Lia. kau punya pengalaman kan, misalnya kan seorang hamba Tuhan, pelayan pelayan Tuhan kan tidak semua apa kayak kunjungi ke rumah-rumah untuk orang sakit, tapi biasanya ada kayak semisalnya itu orang punya pengalaman kayak punya pengalaman, punya masalah dalam kehidupan, pasti ada yang pernah yang langsung datang datang ke hamba Tuhan punya rumah untuk cerita-cerita, untuk uh, minta didoakan. Kakak pernah pernah alami kayak gitu nggak? Maksudnya pernah pernah ada yang kunjungi rumah kakak nggak untuk kayak macam minta doa, terus sharing-sharing tentang masalah hidup mereka? Pernah nggak Kak? Oh, kalau yang itu namanya konseling. Oke ya, dicatat ya, itu namanya konseling. Konseling pribadi. Konseling secara pribadi, konseling keluarga juga bisa. Dan karena saya belum berkeluarga, saya tidak bisa menerima yang namanya konseling keluarga. Misalnya keluarga yang berantem, itu kan perlu dikonseling. Keluarga yang pokoknya pengen cerai, pokoknya macam-macam lah masalah dalam keluarga. Itu kan butuh yang namanya hamba Tuhan untuk memberikan solusi kepada mereka. Tapi yang saya sering terima itu adalah anak-anak muda yang kebanyakan datang kepada saya gitu untuk diberikan arahan, dikonseling, solusi seperti itu ya. Dan kebanyakan itu ya yang datang itu adalah orang-orang yang mengalami namanya broken dalam keluarga, dalam pertemanan, dikecewakan, atau juga dalam hubungan, dalam percintaan seperti itu. Banyak hal sih yang terjadi apalagi dalam dunia anak muda. Dan yang sering saya layani ya yang hal-hal seperti itu. Anak-anak muda yang mengalami broken dalam keluarga, percintaan, dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Seperti itu. Kak, Jadi baik, kalau Kak. malam Okay. jadi kalau Baik malam ya, Kak. sakit hati boleh. Mungkin lagi putus cinta atau apa. Iya, iya, iya. Bercanda ya, bercanda. Mungkin langsung bisa berbagi seperti itu. Oke, lanjut. Baik, Kak. Oh iya, Kak. Saya mau tanya mengenai kegiatan Kakak hari ini, apa saja ya, Kak? Apa saja kegiatan yang Kakak lakukan di hari ini, Kak? Apakah itu kegiatan dalam rumah tangga boleh? Cuci piring, Terserah, Kak, ini bebas. ya yang saya lakukan hari ini itu
ya masak, bersihin rumah gitu. Karena kebetulan saya anaknya yang rajin. Karena memang ya itu kewajiban sebagai anak yang membantu orang tua, jadi kita harus bekerja seperti itu. Apalagi perempuan, kita harus bisa dalam segala hal. Kalau saya ya untuk hari ini cuci, masak, bersih-bersih rumah, dan juga ada pelayanan sih tadi, tapi karena ada 1 dan 2 hal jadi nggak sempat pelayanan seperti itu. Cuman itu aja. Untuk malam ini tadi, apakah kakak ini sebenarnya ada kegiatan atau benar-benar meluangkan waktu untuk melakukan wawancara? Kalau kegiatan saya itu malam sebenarnya sering video callan sama teman-teman saya, biasa ngobrol-ngobrol. Ya sering juga saya melakukan Zoom seperti ini, tapi karena memang malam ini benar-benar saya meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai seperti itu. Karena menurut saya ini juga hal yang penting, saya belajar dari teman-teman dan teman-teman juga bisa belajar dari saya seperti itu. Jadi saya tidak boleh menolak apapun itu. Ya Kak Ani, apalagi kalau Kak Ani yang minta ya, saya harus segera jawab iya. Karena kalau tidak, hilang. Iya betul. Di chat langsung bilang iya. Di chat langsung bilang iya. Kalau tidak, leher saya langsung hilang. Tidaklah Kak. Dia lapor ke ketua saya itu yang di Jawa. Oke, lanjut Kak. Kami benar-benar bersyukur sih Kak bisa menemukan Kakak sebagai partisipan kami, sehingga banyak ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Senang banget pokoknya untuk malam ini. Ya, senang juga bisa berbagi dengan teman-teman semua. Apalagi orang UKSW ya, orang STT Sangkakala berbagi sama orang UKSW itu memang sangat membuat insecure. Iya, sangat membuat insecure. Tapi ya saya sangat bersyukur bisa belajar bersama dengan teman-teman. Oke, baik Kak, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang mau tanya lagi? Atau memang udah cukup jelas? Jangan hanya status ya. Bisa apa? Maaf. Halo Ani? Apa Halo? Oke. Oke, kalau memang udah cukup, mungkin sebelumnya bisa on kamera terlebih dahulu ya semuanya untuk ambil sesi dokumentasi buat kenang-kenangan kita. Jangan lupa share, like, and subscribe. Oke. Oke, teman-teman silahkan on kamera semua ya. Nanti ada Farah yang akan ngambil gambar. Farah silahkan bersuara untuk menghitung agar kami bisa berpose semua. Oke, udah siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, apa sudah? Oke semuanya. Mungkin kita doa dulu. Kak, terima kasih. Oh, oke Kak. Silahkan, saya persilahkan Kakak untuk memimpin doa. Biar semuanya jadi lancar. Kak Ani, harus keputusan dari Kak Ani itu loh. Oke. Silakan.
Halo Kak Anissa, Ariani. Kak Adi, Dwirati, Kristina, Kak Halo Oklin. Kak. Halo semua. Salam kenal. Merdeka? Bukan. Salam juga Mbak Cantik. Kita doa dulu kah? Boleh Kakak? Iya Kak. Sesuai dengan kepercayaan saya ya. Boleh ya? Oke. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bertemu dengan teman-teman dari UKSW, kami boleh belajar bersama. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan turun atas hidup mereka. Anak-anak muda yang luar biasa yang akan dipakai Tuhan yang dahsyat. Kami percaya juga Tuhan, sekalipun kami berbeda, apapun latar belakang agama kami, budaya kami, apapun itu Tuhan. Kami percaya kami bersatu, kami percaya kami adalah orang-orang yang akan dipakai dengan luar biasa dalam bidang kami. Kami akan memiliki hati yang melayani dengan sungguh-sungguh. Kami tidak jadi orang asal melayani, tapi kami belajar untuk melayani dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak urapi setiap teman-teman kami dalam tugas apapun yang diberikan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak. Selamat malam Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Pamit ya. Dadah. Terima kasih Kak. Oke, sebentar teman-teman. Gak apa-apa deh, tinggal kita biasa. Menangis biasa. semua. Oke. Info baru meneh sih ya kanggo tambah datanya kita. Kita meh ngerjain ke kapan? Sesok kah? Sesok ada waktu nggak? Bengi. Ya bengi lah. Mbak Cindy soalnya Mbak Cindy ki otaknya suka ancer loh. Jadi ki bisa memancing kita membuka inspirasi. Ya kemungkinan mau sih Nah, serak popo malam rak popo. Pak Dewi kurang sidik tau Mbak Sin soalnya. Oke, jadi kok sesoknya apa itu nambahi data meneh karena kan sebagian maksudnya hamba Tuhan nak sing neng kampung ki memang memanfaatkan tanaman herbal tapi nak neng kota kan mereka memang hanya lebih ke memang akan ritual itu kan terus mereka kayak nak sakit itu tetap lebih mengandalkan layanan